Saya akan lanjutkan lagi presentasi untuk Moratakus. Ini pakai aplikasi yang umum nih, diambil dari Google Play, namanya UTM Geomap 3.3.4. Jadi siapapun bisa download. Jadi kalau ada yang minat untuk eksplorasi, ini saya kasihkan nanti kita ke titik-titik koordinat yang pernah saya eksplorasi. Ya, kita mulai. Saya harus kasih titiknya dulu di pusatnya area Candi Moratakus. Nah, ini udah dapat nih. Nah, titiknya saya taruh di area tertinggi tempat para 17 datu yang dulu dibantai oleh Cola. Ada titik dari situ ya. Ini saya kasih tanda kompas. Dia akan mengarahkan. Jadi N itu utara, kemudian kalau kita lihat di kotak bawah di atas iklan itu kan ada sudut, ada jarak, ada deklinasi, ada titik azimut, kompasnya 3 derajat ya. Itu ada jarak. Nanti kita patokannya jarak dari dimana tadi saya kasih titik. Nah, di titik ini, di titik bagian tertinggi gundukan tanah. Jadi kalau kita geser ke pintu masuk misalkan, nah pintu masuk batu ini kan kelihatan tuh jaraknya 31 meter. Kalau ke pintu katisnya ini 49 meter. Kalau kita ke musola tuh sebelah sini, nah 77 meter. Jadi kalau dari titik tengah ini gundukan itu ke batu keliling itu, atau ke ini pohon bodi itu 17 meter. Kalau ke pusatnya Candi Tuwo itu 30 meter ke atasnya, ke pusatnya. Kalau ke Mahligai Stupa itu yang terdekat, inilah dari pinggirnya aja, itu 23 meter. Kalau kayak macam mimbar itu ada candi di situ, 22 meter. Jadi kalau ke sisi sininya nih, batu tumpukan batu itu sekitar 31 meter. Jadi N ini utara. Jadi bisa kita, kalau nanti saya jelaskan titik mana itu dapat angka jaraknya. Area dalam ini bagian kedua tadi saya sudah jelaskan ya. Yang belum itu mana ya? Ini Candi Tuwo, candi awal. Ini Mahligai Stupa. Ini ada macam mimbar, mihrab. Ini ada Candi Palangka dibangun oleh Culamanitiwarman. Nah, di sini ada Candi Abu-Abu. Saat dia generasi keturunan Datuk itu terdahulu yang di luar negeri, di mana, di Thailand di mana itu saat kesini itu menandai kalau dia sudah kesini sebagai penghormatan terhadap leluhurnya, dia buatkan candi Candi Palangka. Nah, di sini ada dulu ditemukan 3 keping emas yang tertulis Om, Aum. Om itu kata-kata sakral yang terekam sampai saat ini di Buddha, Hindu, Jaina. Jadi disinilah sebenarnya, ini bukan ajaran Buddha di sini, tapi tempat ajaran yang melahirkan 3 ajaran di India sana. Tadi saya ulang lagi, ini universitasnya di sini ya, di area sini. Ini universitas tertua yang dilihat Itsing Pahuan. Di Pahuan Itsing lihat ke sini abad ke-7 tuh dia sudah hancur sini, ini universitasnya nih. Universitas tertuanya. Nah, saya ke sana itu susah temukan bentuk fisik tingginya, itu susah karena sudah di sini kan kebun-kebun sawit. Jadi saya temukan titiknya, saya gali 20 cm. Nah, itu masih ada bata-bata merah. Itu sisa pondasi batu
batu bata kuno yang dilihat itu abad ke-7 itu sudah reruntuhan. Kalau Pahuan itu mesti agak utuh karena Pahuan kesini itu abad 4 Masehi. Abad 4 Masehi. Jadi di sini sebenarnya universitas tertua nih. Namanya Dharmapala. Kalau di Muara Jambi itu Cakrapala, di Prambanan itu Paranata. Borobudur itu dibangun kurang lebih 5045 sebelum Masehi. Dan ini lebih tua lagi. Inilah yang kitab-kitab kuno itu disebut ini Benares. Kalau peziarah Tiongkok itu sebutnya Benares atau Bimbisara. Kalau peziarah Tiongkok sebutnya Pimpi Solo. Dia sebutnya Pimpi Solo. Nah, di sini tempat aliran leluhur kita dulu lakukan ritual dharma. Jadi area ini sebenarnya tempat tidak hanya keagamaan ya, tapi tempat wisuda, melantik para pelajar yang telah selesai belajar di sini. Di sekolahnya itu kan di sini, di sekolah secara kelasnya gitu ya di sini. Kemudian sebenarnya di daerah Aliantan itu, Kali Aliantan kan dekat di sini. Nah, ini Aliantan ini. Nah, di sini kan ada gua. Jadi Aliantan itu tempatnya Tapo Bataga untuk mempelajari tantra. Jadi Aliantan itu asal kata dari Arya Tantra. Namanya daerah Aliantan, Arya Tantra. Sebenarnya Atisa di Pamukara itu belajar sampai ke sini, dia lakukan Tapo Bataga sampai dia memahami keilmuan tantra. Di abad 10.013 itu saat Chola nyerang kota suci ini, dia ikut pulang ke India kemudian ke Tibet. Itu bawa ajaran tantra dari leluhur kita, namanya jadi Tantrayana, jadi mazhab Buddhis Mahayana. Tantrayana itu sebenarnya dari sini. Nah, saya sudah dapat itu. Jadi tantra itu sebenarnya anaknya dari keturunannya dari bapaknya, namanya yang ada air terjun itu, siapa namanya lupa, air terjun apalah, itu punya anak namanya Tantra, dan dia yang mempelopori keilmuan tantra. Sebenarnya tantra dipelajari Atisa, dibawa ke Tibet jadi mazhab Buddhism Tantrayana. Sikubin, bapaknya namanya Sikubin, punya anak namanya Tantra diantaranya Sikubin. Jadi Aliantan itu sebenarnya area pintu masuk ke kota suci yang via darat. Aliantan tuh di sini. Nah, di sini. Ini ada Bukit Timbun Tulang di sini kan. Bukit Timbun Tulang. Jadi dulu yang berkuasa di sini Datuk Maharaja, ada dua datuk yang menjaga pintu masuk darat ya untuk masuk kota suci. Nah, di sini banyak tempat-tempat gua untuk mempelajari Tapo, Broto, Bataga, Upasena kalau Bali. Itu belajar di sini, dan kontemplasi Topo Broto itu tampil di Borobudur, bentuk visualisasi orang duduk bersila. Itu juga yang dipelajari Yang Mulia Siddhartha Gautama itu kan seperti itu, bentuk kontemplasi dari leluhur kita. Itu yang bawa ke sana itu salah satunya, namanya itu yang mengajari anaknya Siddhartha Gautama itu, anaknya namanya Rahula, itu Sariputra. Jadi kalau di mainstream tuliskan sekarang ini Sariputra itu muridnya Siddhartha, padahal bukan. Sariputra itu gurunya yang ngajarin anaknya Siddhartha. Kalau Siddhartha itu kemungkinan belajar kepada yang terdahulu dari Sariputra itu ada namanya Sanjaya, ada Dharmadasa, ada Dharmapala. Itu 600 SM Dharmapala, Dharmadasa itu sebenarnya dari sini beliau itu yang ke India menulis sepeda di sana.
sejarawan Barat itu catat itu leluhur kita yang ke India itu 1500 bikin tulis Weda di sana. Kemudian Weda ditafsirkan secara bebas di India sana, melahirkan 3 ajaran teman-teman. Mahavira melahirkan ajaran Jaina, kemudian Siddhartha Gautama melahirkan Buddhis. Baru abad ke-9 ke-13 secara formal Hindu ada, jadi 1830 di zaman penjajahan Inggris di sana baru bernamalah ajaran orang-orang yang tidak Buddha, tidak Jaina, tidak Muslim, tidak Kristen itu berkumpul untuk juga melawan si kolonialisme Inggris. Jadi secara formal namanya Hindu tambah isme menjadi ajaran itu 1830. Jadi baru bernama Hindu secara formal 1830. Nah, mereka itu ialah yang masih berpegang kepada Veda di India, dan di Bali itu Hindu itu baru 1953. Nah, itu juga saat mau bernama Hindu juga Bali itu paling kontra sebenarnya. Jadi daripada dibilang kepercayaan, lebih baik masuk dalam satu nama Hindu. Tapi konteks kehinduan di India sangat beda dengan konteks kehinduan di Nusantara, terutama di Bali. Itu di video sebelum-belumnya, di video saat Zoom dengan komunitas Bali itu jelas di situ apa bedanya Dharmik original dengan kehinduan Bali ya. Ini akademik ya, akademis, tidak dalam rangka menistakan agama, tapi ini kesejarahan, menggali kesejarahan untuk menggali kesejatian diri kita, bahwa situs-situs di Nusantara itu tidak berdasar pada ajaran yang terlahir di India, Hindu atau Buddha, tapi ajaran yang tergambar di situs-situs Nusantara itulah sebenarnya yang mendasari lahirnya 3 ajaran di India sana, Hindu, Buddha, dan Jaina. Maka oleh karena itu tugas negara ini berat, tugas yang harusnya sebenarnya dilakukan oleh negara untuk katakan ini ke dunia gitu ya. Jangan juga salah kaprah, sudah terlanjur borobudur dibudakan, kemudian sekarang berupaya mempublish Prambanan itu dijadikan Hindu dunia. Itu salah kaprah. Hindu yang seperti apa, kemudian apa bedanya di Hindu di kita, kan itu baru bernama Hindu secara formal kan 53 54. Jadi sebenarnya bukan Hindu, tapi ajaran Dharma, ajaran leluhur kita tuh, ajaran Nusantara tuh Dharma, dan sudah monoteis, sudah mengakui adanya satu Tuhan. Termasuk diantaranya ini Moratakus ini terpublikasi saat ini kan berdasar ajaran Buddha, padahal tidak. Disinilah ajaran Dharma leluhur kita yang dipelajari, dan ritual-ritualnya itu di sini. Di video 1, 2, dan sekarang video ketiga ini saya akan jelaskan bukti fisik bahwa inilah sebenarnya pusat pembelajaran Dharmik di Swarnadipa di Sumatera. Jadi Risi Markandeya, kemudian Agatsya, banyak, ada Puntahyang. Sebenarnya belajar di sini dulu. Puntahyang itu kan membawa alumni, sebenarnya membawa alumni para pelajar Brahmanik itu dari sini, alumni di sini. Jumlahnya yang dibawa Puntahyang itu 2213. Itu dia bawa, dan startnya itu dari sini sebenarnya, yang disebut Minanga Kanwa. Sebenarnya itu di sini, di area Moratakus ini, dan tempat startnya itu di sini. Jadi di sini tempatnya Puntahyang membawa ajaran Dharmik, membawa para alumni pelajar untuk kayak macam dakwah gitu. Dari sini ya, tempat pintu VIP, pintu kota suci yang dikelilingi tanggul tanah, tembok berupa tanggul tanah kuno, itu pintu VIP-nya sini. Nah, bentuk fisik tanggul tanah itu bisa kita lihat ya kalau kita masuk ke Candi Moratakus.
Di sini ada kan, ini ada gapura nih, gapura selamat datang ke Candi Muara Takus nih 148. Ini kan jalan nih, jalan lintas Sumatera. Kalau belok kiri terus itu lintas Sumatera. Nah sebenarnya ini kepotong ini tembok Tanggul Tanah Kuno untuk kepotong jalan ini. Dia Tanggul Tanah Kuno untuk keliling kepotong oleh jalan ini. Nih 151, 150, 149 terus ke sini. Nah, kalau kita berhenti di gapura selamat datang Candi Muara Takus, kita turun dari mobil terus lihat di sekitarnya ini. Nah sebenarnya inilah Tanggul Tanah Kuno yang kepotong jalan nih. Itu masih ada bentuknya, terutama di yang sisi ini. Ini ada bentuknya. Terus dia menerus sebenarnya terus ke sini terus. Sebenarnya Tanggul Tanah Kuno nih, ini apa namanya, yang membentengi yang disebut kota suci, tempat para Brahmanism belajar. Dia ke sini terus. Tanggul Tanah Kuno 67 sampai pinggir sungai ini terus. Nah yang direkoveri kan di sini nih, dari jalan ini terus ke sini sudah direkoveri oleh BPCB. Nah untuk fisiknya, kalau kita masuk ke area Candi Muara Takus itu ambil yang sisi kiri ya, kemudian di sebelum ini kan ada pintu karcis nih. Nah sebelum ke pintu karcis kita ke pinggir sini. Nah di sini masih kelihatan tuh bentuk Tanggul Tanah Kunonya tuh disisakan di sini, masih ada kelihatan di sini. Nah, bentuknya seperti itu, bentuk trapesium, bawahnya 5 meter, tinggi 2,5 meter, di atasnya bisa dilalui orang keliling dia seperti itu. Saya kembali ke dalamnya menjelaskan area-area di dalam ini. Ya. Dari mana lagi ya? Ini udah nih, ini pintu masuk. Oh ya, di sini Tanggul Tanah Kuno kita bisa lihat bentuknya di sini. Kemudian nah, di sini ada bangunan nih. Nah, ini dia yang putih ini. Nah, bangunan putih yang keramik. Jadi kalau ini sebenarnya peruntukannya untuk parkir mobil para pengunjung di area-area sini. Jadi sebelum kita masuk ke sana ya, kita tengok kiri, lihat ada bangunan dekat kali. Nah, dia ada keramik putih di sini. Nah, itu turun ke bawah di belakang bangunan ini, turun ke bawah ke kali. Nah, itulah yang tempat dulunya itu mengambil air suci, bukan air yang di sungai, tapi dulu itu ini kan ada sungai tetap nih, di area bawahnya itu ada batu-batu dan ada mata air, tapi di pinggir sungai ini. Nah sekarang sumber air ini ditutup, dibatasi, dikasih tanda dengan ini bis beton lingkaran. Jadi air sucinya itu ambil di sini dulu, tapi bukan air yang dari sungai ini ya. Jadi dulu para Brahmana para pelajar yang mau lakukan ritual dharma itu ambil air suci dari sini. Nah, dari sini kemudian dibawa ke dalam. Nah, di sini. Jadi ritual suci diantaranya adalah prawasawiya, berputar mengelilingi objek. Jadi tempat ini dulu itu tidak hanya itu, tapi untuk mewisuda para pelajar Brahmanisme yang telah menyelesaikan
pembelajaran Dharma untuk disebarkan ke seluruh Nusantara, bahkan ke 3/4 muka bumi, itu sumbernya dari sini. Tidak juga itu, tapi tempat melantik para raja Patsal Panua di Nusantara itu dilantiknya di sini. Termasuk melantik para datu di kadatuan tuh dilantiknya di sini. Di ini. Dan terdahulu tuh para datu itu untuk menjadi datu itu harus lakukan tapo, lakukan bataga itu di tempat di sini, di tempatnya yang disebut Istana Payung Perak, tuh tempatnya Atisa Dipamkara melakukan tempat ya Atisa Dipamkara juga sebenarnya lakukan tapo bataga di sini, di titik bukan pohon soka, itu pohon soka pertama yang dibawa Raja Asoka pertama, pohon Bodhi, mana lupa saya, titik berapa ya, itu yang disebut Istana Payung Perak. Ini kayak ini, bukan, di nomor berapa ya, 190. Oh, bukan. Ini tanggul di sini. Oh, ini sudut A Dharma Wangsa. Ini sudutnya universitas. Jadi universitas itu sampai ke sini. Kalau pohon bodinya itu mana ya? Di atas bukit. Ini bukan. Oh, bukan. Jadi para datu itu seharusnya juga melakukan sama dilakukan oleh Atisa di melakukan bataga di tempat itu. Nah, ini area landmark kota suci, kemudian di sini tempat kumpulnya gajah, di sini gajah. Lupa. Nah, di sini. Di area tadi yang keramik putih itu sebenarnya juga ada. Nah, kalau kita jalan ke sini, ini kan ada bangunan nih, bangunan kotak. Itu yang disebutnya Candi Itik. Jadi Candi Itik itu sebenarnya pindahan, nih 52 nih. Tuh bangunan bata merah. Itu yang disebut Candi Itik. Jadi Candi Itik itu dulunya tuh berada di seberang sungai sini, di area sini. Karena ini sering banjir, maka direlokasi ke sini, ke 52 sini. Jadi Candi Itik dulunya tuh tempat kandangnya Itik, Bunda Dewi, salah satu keturunan dari terah kedatuan itu, namanya kan ada Bunda Dewi. Nah, pintu masuknya itu ada 2 di sini kan, 58 ini pintu masuk kalau kita di sisi kanan. Kalau kartisnya itu dari sini. Ini pagar hijau itu nggak kelihatan di sini. Ya kelihatan. Nah, ini sungai asli nih, bukan sungai, tempat pemandian para Brahmana pelajar. Jadi universitas tertua itu bukannya di Muara Jambi ya, tapi di sini. Dharmapala namanya.
jalannya. Ini Tanggul Tanah Kuno, keliling sini terus ke sini. Itu kan tampil tuh jaraknya tuh 700 meter. Coba saya klik 206 nih apa? Oh, tempat suluknya Buya. Nah, untuk tempat suluknya Buya itu di 206 tuh sekitar 985 kilo, hampir 1 meter atau hampir 1 kilo. Kalau 186 ini pangkal drainase universitas. Jadi universitas itu sekitar sini. Nah, sekarang ini kebun-kebun sawit nih. Susah kalau misalkan kita mau lihat fisik di atas tanah itu susah. Jadi lebih mudah pakai GPS ini. Tinggal nanti ikutin GPS ini titiknya mana, terus kita gali 20 cm udah dapat tuh sisa artefaknya. Ini induk drainase universitas. Kalau lah 88 atau B1, jadi ada kolam di universitas itu, ada bentuk kolam. Nah, Tanggul arah pusat. Nah, ini kolam ini waktu saya ke sana ini serem nih bentuknya. Ini di sana. Jadi kayak macam apalah, daerah angker kata orang setempat. Jadi bentuk-bentuk di daerah sini jarang didatengin orang karena tempatnya serem. Oke, untuk bagian 3 secara global itu dulu, nanti berlanjut lagi. Terima kasih.